Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali Bapak ya. Nah, di sini saya akan mereview materi yang sudah kita pelajari dari tadi pagi hingga siang ini. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang membuat kuis interaktif, saya akan mereview materi cara membuat video pembelajaran menggunakan program Bandicam. Pertama, mengenai workshop kita ini, tadi kita sudah menjawab kuis. Kalau nggak salah tadi rata-rata ya lumayan bagus ya. 80. Nah, tujuan kita ada 3, yaitu meningkatkan keterampilan Bapak Ibu dosen dalam mengembangkan bahan ajar digital berbasis blended learning dan menambah hasanah pengetahuan dosen mengenai media pembelajaran inovatif dan meningkatkan kreativitas dan inovasi dosen dalam mengembangkan materi ajar berbasis blended learning. Materi pertama, memproduksi bahan ajar berbasis blended learning. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memproduksi bahan ajar digital, ada syarat-syarat yang harus kita ketahui, yaitu terkait dengan hardware dan software yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama, mengenai konsep blended learning, saya pikir Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Blended adalah berarti kombinasi, yang dikombinasikan bisa jadi adalah tatap muka dengan tatap daring, atau tatap muka dengan online, atau sama-sama online tetapi yang dikombinasikan adalah sinkronos dan asinkronos. Nah, ini dia Bapak Ibu, sinkronos itu berarti interaksinya terjadi dalam waktu yang sama. Bisa jadi tempatnya berbeda karena menggunakan Zoom meeting. Satu di Jakarta, satu di Jepara gitu ya. Nah, kalau asinkronos itu seperti Bapak Ibu mengirim email kepada mahasiswa, belum tentu langsung dibalasnya. Bisa jadi di waktu yang berbeda. Nah, itu Bapak Ibu. Yang perlu dipertimbangkan mengenai hardware adalah yang pertama ada prosesor Bapak Ibu. Prosesor adalah otak dari komputer. Setiap apapun yang terjadi di dalam komputer pasti melewati prosesor. Jadi prosesor itu sangat menentukan sekali kinerja dari komputer Bapak Ibu. Kalau komputer Bapak Ibu pernah mengalami not responding, pernah mengalami lambat responnya seperti itu ya, low respon, itu berarti prosesornya sedang bekerja keras, atau prosesornya sudah tidak kuat lagi gitu ya. Nah, prosesor itu ada Pentium 4, Celeron, Core 2, Core i3, Core i5, Core i7. Setiap program memiliki persyaratan mengenai prosesor ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ada juga RAM, Random Access Memory. Itu menentukan berapa banyak Bapak Ibu bisa menginstal program di laptop Bapak Ibu ataupun di handphone Bapak Ibu. Semakin tinggi RAM-nya, otomatis semakin banyak program yang bisa diinstal, atau bisa menginstal program yang berukuran besar ya, seperti itu. Hard disk, media penyimpanan. Sekarang ada 2 teknologi hard disk. Kalau dulu kita kenal hard disk dengan HDD, dengan sebuah piringan CD di dalamnya yang berputar. Nah, sekarang hard disk itu ada yang teknologi baru yang namanya SSD. Itu 10 kali cepat dari HDD. Laptop saya masih pakai HDD. Sekarang ada laptop hard disknya sudah SSD. Itu kecepatannya 10 kali lipat. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang ingin mempercepat laptop, itu bisa diganti ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin menggunakan kamera, misalnya untuk merekam video pembelajaran, tentu Bapak Ibu juga mempertimbangkan kualitas kamera. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti ingin membelikan laptop untuk anak, untuk saudara, ya perhatikanlah spesifikasi ini. Ya, jangan cuma lihat desain luarnya saja, tapi juga harus diketahui, tanyakan prosesornya berapa, RAM-nya berapa, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian program pembuat materi digital Bapak Ibu ada banyak sekali. Ada Office ya. Office itu sekarang sudah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari dulu kita kenal 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan yang terakhir adalah Office 365. Dan laptop Bapak Ibu menginstal Office yang mana? Generasi keberapa gitu ya. Nah, generasi 2. Jadi Bapak Ibu, semakin tinggi generasi Office-nya, maka fiturnya semakin banyak. Sebagai contoh di PowerPoint tadi sudah saya jelaskan,
Office 2019 bisa merekam wajah si pengajar, suaranya, dan slide PowerPoint-nya. Jadi kita bisa memproduksi video pembelajaran hanya dengan PowerPoint, tidak perlu program lain. Nah, sedangkan Office yang di bawahnya misalnya 2016, 2013 itu hanya bisa merekam suara dan slide PowerPoint-nya, wajah si pengajarnya belum bisa kelihatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bedanya dengan 2013 dengan 2016 apa? 2016 bisa memutar gambar 3 dimensi, 3D. Sementara yang 2013 tidak bisa memutar menampilkan gambar 3 dimensi. Nah, kemudian di 2016 ada fitur icon. Nah, itu di 2013 tidak ada. Nah, itu ada banyak sekali sebenarnya perbedaan-perbedaan. Kemudian program yang lain ada Bandicam, sebuah program perekam layar, perekam wajah yang sangat cocok digunakan untuk laptop spek rendah atau sering disebut dengan laptop kentang gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang laptopnya biasa-biasa saja, bisa kita pakai program Bandicam. Jadi tidak perlu lagi berpikir untuk menginstal Microsoft Office versi terbaru. Cukup Bandicam saja untuk merekamnya. Terus Pak, untuk mengeditnya pakai apa? Mengeditnya nanti pakai Bandicat. Bandicat ini sama ringannya dengan Bandicat. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengkonvert layar, mengkonvert video, sebenarnya ini tidak terlalu penting, tapi jika memang dibutuhkan ada Format Factory. Ini gratis, programnya bisa di-download juga. Ini Aspiring, ini program berbasis LMS, Learning Management System, bisa membuat multimedia interaktif, bisa membuat aplikasi pembelajaran, bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android pakai Aspiring Suite. Sulitnya apa menggunakannya? Sangat mudah sekali. Kenapa sangat mudah? Karena menggunakannya di PowerPoint. Jadi Aspiring ini digunakannya di PowerPoint, sehingga kalau Bapak Ibu bisa PowerPoint, Bapak Ibu sudah bisa membuat multimedia interaktif, bahkan aplikasi Android. Masih trial. Ya, trial, masih trial 14 hari. Ya. Ya, tapi ada trik lah. Nah, ya ini direkam Bapak Ibu, jangan tanya-tanya seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, kemudian ada Camtasia. Nah, itu untuk editing video profesional. Bapak Ibu bisa membuat video animasi bahkan seperti Ruang Guru hanya menggunakan program Camtasia. Bahkan saya mengedit video saya semua yang ada di YouTube itu pakai ini Camtasia. Nah, ini menurut saya ya, Pak ada Filmora Pak ya, benar ada program yang lain, ada FVS, Video Studio, Adobe Premiere, banyak ya program editing video, tapi saya jatuh cintanya sama ini, nggak tahu kenapa ya. Nah, karena menurut saya ini cukup powerful dan semua yang saya butuhkan ada di fitur Camtasia. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba. Oke Bapak Ibu, untuk menggunakan semua program ini ada syaratnya. Ada syarat prosesor, ada syarat RAM, ada syarat tipe sistem operasi Windows. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk mengetahui syarat-syarat ini bagaimana caranya? Untuk mengetahui syarat-syarat ini pada komputer Bapak Ibu bisa buka folder yang ada di komputer Bapak Ibu. Misalnya buka My Dokumen, klik kanan yang ada di disk PC, lalu pilih Properties, ya seperti itu. Cukup sederhana sekali. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu merancang sebuah konten pembelajaran, materi digital, Bapak Ibu membuat slide presentasinya itu harus memenuhi prinsip-prinsip desain grafis slide presentasi. Nah, Bapak Ibu tidak boleh membuat slide itu ya asal apa adanya saja, menggunakan template yang ada saja. Tapi cobalah berkreasi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, misalnya di sini kita bisa menambahkan desain kotak-kotak warna-warni seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan ilustrasi. Kita perlu menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari isi video yang ada di presentasi ini. Kemudian judul topik kita tulis. Yang kita sajikan itu hanya materi-materi pentingnya, jangan sampai penjelasan-penjelasan yang panjang masuk ke dalam slide PowerPoint. Kenapa? Karena slide PowerPoint itu untuk disajikan, dijelaskan, bukan untuk dibaca mahasiswa. Kalau yang untuk dibaca mahasiswa itu namanya modul ya, nulisnya bukan di PowerPoint.
di Word aja gitu, Microsoft Word. Nah, kemudian judul topik bahasan misalnya ditulis seperti ini. Kita harus memperhatikan apa? Warna, kejelasan, keterbacaan. Nah, harus teliti. Ukuran fontnya jangan sampai terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Atau backgroundnya dengan fontnya itu dengan hurufnya itu misalnya sama-sama gelap atau sama-sama terang, kan nggak bisa kebaca ya. Jadi harus kontras Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya dengan cara seperti ini, ditambahkan semacam kotak yang agak transparan untuk menutupi backgroundnya, atau Bapak Ibu bisa menambahkan kotak di atas teks supaya teksnya kelihatan dengan jelas. Dan di setiap slide kalau bisa ada ilustrasi supaya materi Bapak Ibu kelihatan lebih menarik seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah video materi ajar berbasis video, bisa menambahkan background seperti ini. Di sini nanti isinya slide PowerPoint Bapak Ibu. Kalau mau duduk bisa seperti ini, santai duduk seperti ibunya menjelaskan di depan kamera laptop, bisa seperti ini. Nah, ini kita praktik bendikan. Coba Ibu dibuka program bendikannya di desktop. Nah, ini adalah program bendikan, program perekam layar yang ringan ya untuk semua laptop. Yes, Ibu, klik tombol yes. Jadi setelah Bapak Ibu mendownloadnya di mana? Di bendikan.com. Nah, kemudian Bapak Ibu menginstalnya cukup next, lanjut, install, finish gitu ya, mudah sekali. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik menu video. Menu video Ibu. Kalau mau mengubah bahasa tadi di menu umum ya. Nah, kalau mengubah bahasa di menu umum, tingkat lanjut ya, tingkat lanjut. Nah, ini ada menu bahasa. Kalau ingin mengubah bahasa, sudah Ibu, yes saja. Oke, dinyalakan lagi ya, karena bahasanya dirubah. Jadi begitu merubah bahasa itu biasanya dia restart dulu. Oke, sekarang kita akan mencoba simulasi untuk merekam video. Coba Ibu klik menu video, lalu pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa mengatur suara. Yang penting di menu suara ini ada mencentang kotak rekam suara Bapak Ibu. Nah, setelah dicentang kotak rekam suara, mikrofonnya dipilih. Nah, gitu. Ya, dipilih mikrofon yang paling bawah Ibu. Yang paling bawah saja. Kemudian volumenya harus dimaksimalkan ya. Kemudian centang mononya, kotak mono ini dicentang. Sudah selesai mengatur mikrofon. Kemudian kita mengatur kamera web. Kamera web. Nah, pastikan ini dicentang. Tambahkan overlay kamera web ke video. Ini harus dicentang. Nah, setelah ini dicentang, lalu klik tombol selanjutnya. Selanjutnya yang ini Bu. Ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengatur kamera. Nah, di sini Ibu bisa mengatur ukurannya. Coba ditarik scroll ukuran ini. Ya, ditarik. Tidak bergerak. Coba Ibu tarik yang X. Ini posisi X ke tengah. Posisi Y-nya ke tengah. Oke, sudah bergerak. Coba diubah lagi ukurannya Ibu. Ubah. Oke, lagi cukup. Nah, X-nya ke kanan Ibu, X-nya ke kanan, X itu ke kiri ke kanan ya, ke kanan aja. Nah, ini. Terus Y-nya ke kanan juga, kita taruh di bawah misalnya. Nah, ukurannya kayaknya masih terlalu besar ya. Nanti masih bisa menutupi PowerPoint kita. Coba dikurangi lagi. Dikurangi. Oke, cukup. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menghilangkan background Bapak Ibu kalau backgroundnya polos dan warna backgroundnya tidak sama dengan warna rambut, kulit, dan pakaian yang Bapak Ibu kenakan. Ya, nah itu syaratnya. Ingin menghilangkan background. Bagaimana cara ingin menghilangkan background? Centang
gunakan chroma key. Centang Ibu. Lalu klik tombol pilih. Nah, klik tombol pilih. Lalu klik kayu ini, Bu. Sudah? Sudah, tapi nggak muncul namanya. Yang ini? Diklik kayunya, dah hilang kan kayunya, Ibu. Nah, kemudian scroll kesamaannya ini ditarik sedikit, Bu, ke kanan. Jangan terlalu banyak, Ibu, sedikit aja. Nah, ini anggap saja ini sudah hilang backgroundnya ya. Nah, karena kebetulan backgroundnya tidak polos. Hilangkan saja centangnya, Ibu, biar kita nggak usah menghilangkan background. Nah, oke, seperti itulah cara menghilangkan background. Kalau ingin backgroundnya tidak dihilangkan, centangnya dihilangkan aja. Lalu klik tombol OK. Sudah. Kemudian kita atur yang tetikus. Tetikus itu apa? Mouse ya. Nah, ini semua dicentang. Kotak-kotak yang ada di sini semuanya dicentang. Nah, kalau sudah dicentang semuanya, klik OK. Nah, selanjutnya kita sudah selesai melakukan pengaturan. Dan pengaturan itu hanya dilakukan sekali saja, tidak berulang-ulang. Ya, hanya sekali saja. Selanjutnya setiap Bapak Ibu ingin merekam, cukup klik ini icon PC yang bagian atas. Nah, pilih apa? Layar penuh ya. Layar penuh sudah. Nah, sekarang sudah ready untuk merekam dengan mengklik tombol rek ya. Tapi Bapak Ibu sebelum menekan tombol rek, ingatkan dulu nanti untuk berhenti pakai ini, Ctrl Shift Z. Ya kan? Nah, coba Ibu klik tombol rek untuk mulai merekam. Yang di atas Ibu pojok kanan. Yang merah, tombol merah. Nah, ini sudah mulai proses merekam. Nah, gambarnya ibunya sudah ada di sini karena ini sedang proses merekam. Previewnya, ibunya bisa menjelaskan PowerPoint-nya. Coba buka file PowerPoint saya. Nah, Bapak Ibunya bisa menjelaskan materi apa yang ada di PowerPoint seperti itu. Nah, kalau dia sudah selesai menjelaskan PowerPoint, klik aja ini. Ya, diklik. Nah, stop. Oke, berarti sudah selesai. Selanjutnya hasil videonya tersimpan di sini aja ya. Icon folder yang di atas. Ya. Nah, yang ini berarti yang terakhir. Yang terakhir. Coba di play. Nah, ini sudah mulai proses merekam. Nah, gambarnya ibunya sudah ada di sini. Karena saya proses merekam. Stop. Previewnya ibunya bisa menjelaskan PowerPoint-nya. Coba buka file. Nah, demikianlah cara mereka menggunakan Bandicam. Selanjutnya kita akan mengedit videonya Bapak Ibu. Cukup memotong bagian awal dan bagian akhir saja ya. Nah, caranya coba tutup dulu program Bandicam ini. Kita sudah selesai dengan program Bandicam. PowerPoint-nya ditutup aja Bu. Nah, selanjutnya kita akan memotong video menggunakan program Bandicut. Nah, coba Ibu buka Google Chrome. Nah, kemudian Ibu ketik Bandicut pemotong video. Bandicut pemotong video. Cut ya, tulisan Bandicut pemotong video. Oke. Enter Ibu. Nah, coba Ibu klik ini. Oh, yang di bawahnya ini, video editor Bandicut. Nah, ini. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload program ini secara gratis dengan mengklik tombol free download. Oke. Anggap saja Bapak Ibu sudah mendownload programnya. Cancel aja Ibu, enggak usah di-download. Oh, iya, sudah. Ya. Udah ya. Nah, coba ditutup jendela Google Chrome ini. Nah, kemudian setelah programnya Ibu download, Bapak Ibu install. Nah, ini hasil programnya. Coba buka Pak, Bu. Yang ini. Bandicut. Saya sudah install. Nah, ini jendela tampilan dari Bandicut. Nah, kita akan memotong dengan mengklik tombol cut. Cut ya. Nah, pilih video yang ingin dipotong, pilih aja video bebas Ibu. Satu aja. Nah, udah. Bisa aja kita akan memotong video ini. Caranya, Ibu taruh
penanda play penanda durasi ini yang kuning ini, tarik ibu ke kanan. Sudah Pak, cukup. Nah, misalnya sampai di sini akan dipotong. Misalnya ini dijadikan bagian awal, nah yang diklik adalah ini bu. Ya. Ini ya Pak. Ya. Nah, jadi bagian yang sebelumnya akan terbuang, terhapus. Ya. Nah, kalau menentukan bagian akhirnya juga seperti itu, ditandai pakai yang kuning ini. Nah, yang kuning ditarik aja. Nah, udah cukup. Di sini misalnya mau dipotong, klik yang bagian akhir ini. Ya, sudah. Nah, berarti yang bagian setelahnya akan terhapus. Nah, lalu klik tombol start, ibu. Yang ini bu, klik tombol start. Nah, kemudian ketik nama filenya hasil potongan gitu aja bu, hasil potongan. Nah, lalu klik tombol start. Nah, ini sedang proses memotong. Kita tunggu sampai selesai proses memotongnya. Ini paling sebentar. Nah, ini sudah selesai memotongnya, statusnya sudah komplit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik tombol play untuk melihat hasil yang dipotong. Atau mengklik tombol upload, coba Ibu klik tombol upload. Nah, untuk menguploadnya ke YouTube. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menguploadnya ke YouTube, coba Ibu ketik nama filenya ini hasil potongan ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah, deskripsinya bebas saja. Unlisted berarti tidak bisa dilihat orang lain ya videonya. Ibu klik tombol upload. Nah, nanti akan minta login ke YouTube. Login pakai email Gmail. Nah, Ibu pilih channel saya ini yang ada di Atas ya, Pak. sini. Nah, izinkan. Ya. Maksudnya mengizinkan program untuk mengakses channel saya. Nah, ini sedang proses mengupload ke YouTube. Nah, setelah itu ya Bapak Ibu bisa meminta mahasiswa mengakses atau mendownload videonya dari YouTube. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah sampai terupload ya, udah kelas saja Ibu. Oke, nah demikianlah cara merekam dan memotong video dengan program yang sangat ringan, yaitu Bandicam dan Bandicut. Oke, terima kasih Ibu.